dari tangannya Allah. Oh ya, kita tak berkumpul di tepi sungai berdamai dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Bangsa semua berbaktilah sebelum tiba di sungai. Di sana tersedia juga dan mahkota yang benar. Oh ya, kita tak berkumpul di tepi sungai berdamai dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Segera kita tiba surga di tepi sungai berdamai. Hati kita penuh suka menyanyi lagu damai. Oh ya, kita tak berkumpul di tepi sungai berdamai dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Kak Edi Siregar dan anak-anak, orang tua dan keluarga besar Siregar Sibrian yang kami kasih dalam Tuhan. Kita tidak pernah menyangka kehidupan ini. Kalau dilihat tadi saya tidak salah umur masih 44. Dan sejarah sakit sudah sempat masuk dan sudah sempat sehat. Sudah sempat bersenda gurau dengan pemuda. Tapi kita tidak tahu bagaimana sampai Tuhan harus izinkan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mungkin kita tidak bisa menerima, sulit untuk dibayangkan ini terjadi bagi Kak Edi, anak-anak, dan keluarga besar. Tapi inilah yang kita sudah hadapi saat ini. Saudara, kalau dibilang penghiburan, tidak ada yang bisa menghibur dengan baik. Tapi pada saat ini, saya akan memberikan satu cerita di dalam janji Tuhan, yaitu di dalam Yohanes pasal 14, dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, mulai ayat 14, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan waktu berbicara dengan murid-muridnya, ini adalah pembicaraan untuk perpisahan. Perpisahan yang lama. Bahkan cukup lama dan bahkan tidak tahu sampai kapan. Itulah sebabnya ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia ingin memberitahukan kepada pengikutnya bahwa aku akan berpisah dengan kamu. Dan sepertinya murid-muridnya
belum siap menerima keadaan itu. Ya. Mereka kelihatannya masih berharap Yesus bersama-sama, bahkan seterusnya dengan murid-muridnya. Tapi saatnya sudah dekat. Dia harus mengalami kematian dan setelah itu dia bangkit dan akan meninggalkannya. Itulah sebabnya kita bersyukur karena di saat-saat di mana murid-muridnya belum siap ditinggalkan oleh Yesus, Yesus sudah menjadikan yaitu penolong yang lain. Dan Yesus katakan itulah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Roh Kudus mungkin juga tidak bisa kita lihat, tetapi itu pasti ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tadi kita sudah lihat bahwa Dia akan menyertai kita seumur hidup kita, selama-lamanya. Ya. Dan kemudian ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Ada dua janji kehadiran Roh Kudus bagi kita semua. Yang pertama, Dia tidak akan meninggalkan kita seperti yang diatur. Walaupun kenyataannya, anak-anak dari KED mengalami kehilangan salah satu orang tua. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus ada, anak-anak ini tidak akan yatim piatu. Dia akan mendampingi seterusnya. Kemudian yang kedua, kehadiran Roh Kudus dikatakan dialah penghibur yang sejati. Ya, mungkin keluarga akan mengalami penghiburan. Tetapi penghibur yang sejati sesungguhnya adalah Roh Kudus. Dia terus mendampingi kita. Asalkan kita selalu membuka hati. Dan Roh Kudus juga yang akan mengingatkan ketika kita kecewa dan putus asa dan kehilangan harapan. Roh Kudus mengingatkan kembali firman Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan memberikan kekuatan. Itulah sebabnya Yesus katakan ayat yang ke-27 dari Yohanes 14. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Jadi selama Roh Kudus mendampingi kita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kemudian saya ingin lanjutkan cerita tentang Roh Kudus ini di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-26. Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk roh orang-orang kudus. Jadi Tuhan menjadikan Roh Kudus ini untuk membuat kita ketika kita dalam keadaan sulit, doa kita itu sulit mau diucapkan. Jadi anak-anak, suami dari almarhum dari Elizabeth Siregar Bolosigodean ini, ketika menghadapi duka cita ini seperti murid-murid tidak bersedia berpisah dengan Yesus. Kita pun tidak bersedia untuk perpisahan ini, tapi katanya ketika kita sulit untuk berdoa, berdoa saja. Dan bahkan Roh Kudus ketika kita datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Dia akan membawa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika Anda betul dan menangis, mungkin tidak lagi bisa mengucapkan kata-kata, karena begitu sedih dan duka cita. Tetaplah datang kepada Dia. Anak-anak, ketika kalian susah, sulit, biasa mami ada sama kita, tapi sekarang tidak ada, kita sedih, datang saja kepada Dia. Dan ada katanya keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tapi Roh Kudus membaca hati mereka. Dialah yang akan membawa keluhan-keluhan itu sampai kepada Bapa di surga. Luar biasa janji Tuhan bahwa kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu.
kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Bagi keluarga besar, kehilangan sanak famili adalah sesuatu yang sangat biasa. Tapi jangan lupa, Yohanes 14 tidak berhenti sampai di situ. Sebelumnya ayat 1 dan 3 sampai 3 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga. Karena Tuhan sedang menyediakan tempat di surga. Dan bila mana Dia sudah sediakan tempat, dan pada waktunya Dia akan datang kembali. Dan Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus. Dan akan dipertemukan dengan mereka yang masih tinggal hidup. Lalu bukan itu saja, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah reuni yang terbesar dari umat Tuhan. Bagi Kak Edi, sahabat kami, yaitu yang telah mengikuti Master Guide Reinforcement, angkatan kedua, sahabat rimba. Kita sudah lewati perjalanan waktu latihan yang lalu. Bagaimana sulitnya, tapi Tuhan menyertai kita. Biarlah ini menjadi satu gambaran perjalanan Kak Edi, bahwa kalaupun sulit, saya akan lewati dan saya akan menang. Karena Tuhan mendampingi Kak Edi dan anak-anak. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil. Dan kesempatan ini, Roh Kudus adalah pendamping kita, penghibur yang sejati, dan Roh Kudus yang sama yang akan mengingatkan janji-janji Tuhan. Ketika kita sulit untuk memetik kesusahan ini, kenapa terjadi? Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa Dia akan mendampingi kita selama-lamanya sampai Yesus datang yang kedua kali. Itulah pengharapan kita yang terbesar, di mana pertemuan keluarga umat Allah terjadi di angkasa bertemu dengan Yesus. Kiranya penghiburan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi Kak Edi dan anak-anak, dan bagi keluarga besar Siregar, Simurian, terlebih juga orang tua dari almarhum Kak Elisabeth ini. Biarlah Tuhan menguatkan dan memberikan Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita akan doa khusus. Tuhan Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sahabat-sahabat Kak Edi, sesama Master Guide yang sudah pernah mengikuti pelatihan Master Guide Reinforcement. Tidak mudah Tuhan menerima perpisahan dengan orang yang kami kasih. Terlebih Kak Edi, Siregar dengan anak-anak. Ditinggalkan oleh istri, ibu yang dikasih. Bahkan orang tua, keluarga Pak Sidrian. Anak mereka Tuhan yang masih produktif, harus Tuhan izinkan beristirahat. Berat Tuhan, sulit melihat keadaan. Tapi kami bersyukur pada saat ini juga Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan sebagai penolong, penghibur, dan pendamping kami. Biarlah Roh Kudus saat ini datang untuk menaungi keluarga ini, menaungi saudara Edi, anak-anak, orang tua, dan keluarga besar Siregar Sibuya. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat dengan mata, kehadiran malaikat-malaikat Tuhan ada di tempat ini untuk menjaga, menguatkan, dan Roh Kuduslah yang akan mendampingi dan memberikan pengharapan yang besar bila mana Yesus datang yang kedua kali. Keluarga besar ini akan dipertemukan dengan almarhum Elisabeth Siregar Bonus Gloria. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan akan menjaga dan memberkati sepanjang acara sampai nanti pemakaman. Tuhan akan pimpin dan lindungi semua perjalanan dan acara yang dipersiapkan berjalan dengan baik dan diberikan keselamatan. Dan biarlah nanti ketika pulang juga kembali ke tempat, keluarga tetap diingatkan
walaupun dalam keadaan buka cita, ada dan sejahtera Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat KRI Siregar bersama anak-anak. Engkau akan pelihara mereka, Engkau akan kuatkan mereka, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada KRI di dalam membimbing anak-anak. Kekuatan, kuasa Roh-Mu yang kudus. Begitu pula anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan. Engkau berkati mereka di dalam segala sesuatu. Tuhan jaga mereka. Biarlah Roh Kudus akan menjadi pendamping dan Yesus menjadi orang tua rohani mereka yang akan membuat anak-anak ini tetap setia di dalam Tuhan, berhasil di dalam cita-cita hidup mereka, dan juga mereka menjadi anak-anak Tuhan untuk pemuliaan dan kebesaran. Bapa dalam surga, kami serahkan keluarga besar Siregar Sriburian ini ke dalam tangan Tuhan. Bila mana hamba-Mu menumpangkan, kiranya berkat Tuhan, penghiburan yang sejati, dan kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Mu yang kudus menyertai mereka selalu, dari saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kami minta dan mengampun hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Demikianlah firman yang sudah dibawakan oleh Master Pendeta Roni Wenas yang Direktur PAPKB. Kiranya hal ini dapat memberikan suatu kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Dan sebagai sebelum menutup acara bagian ini, ada sedikit kata-kata yang kami sampaikan. Baik, buat gabungan khususnya keluarga besar Siregar, keluarga besar Siburian, dan terhadap Edi merupakan sahabat kami, merupakan instruktur kami, merupakan komandan kami di lapangan. Dan sangat bersedia bergabungnya sahabat kami. Sampai kami juga sering melayani bersama dengan Youth Evangelism Service. Hampir setiap kegiatan pelayanan kakak kita ini bisa ikut bersama-sama. Jadi terus kalian, tidak ada seorang manusia pun yang tidak akan mengalami kematian selama Yesus belum datang dua kali. Dan ini akan terus terjadi tanpa memandang bulu. Siapa saja pasti akan mengalami secara fisik karena kehidupan kita ini tidak sempurna. Kalian, namun apapun penyebab dari kematian seorang, entah dia sakit, parah, kecelakaan, masih kecil, orang muda, bahkan sudah usia, tapi sesuatu yang sangat kita banggakan, sesuatu yang sangat kita percaya bahwa ketika seorang meninggal dalam iman kepada Yesus Kristus dan nafas terakhirnya, maka Tuhan akan bersama-sama dengan sahabat kami ini. Terus kalian, kami dari Guide Enforcement seluruh Indonesia sekarang sedang melakukan kebaktian bersama melalui Zoom juga akan memberikan satu tali kasih kepada keluarga. Jadi biarlah itu dengan baik menjadi berkat bagi keluarga dan bagi kami juga. Saya memberikan. Baik, sebelum menyampaikan, kami sangat memberikan sesuatu. Saya rasa ada yang kurang. Kali ini sangat grup rekan saya sama kami dikatakan dan sama-sama berdua waktu dengan dokter itu itu berdua. Jadi berdua datang saya ke rumah ini satu kayak dia dan yang buka ini. Rombongan kami sampai dapat kemudian
adik-adik kami di sini, Evi, Anita, Desi, ya. Ketika ada yang putri ini, semuanya mencintai dalam kata-kata. Semuanya manis-manis semuanya. Tapi hal yang kita ingat, waktu masa hidupnya Mama tercinta, saya tak kaget. Waktu saya pergi ke masalah dari Becky, mungkin sudah tahu ya, datang ke saya berbisik. Pak Selda, kaget. Dia kerinduannya itu anak paling tua, anak sebagai pengganti dia kan. Bisikan saya, maka berikan ini. Ya udah, jadi harapannya ke saya untuk Evi anak sulung disampaikan ke saya, disampaikan dengan Evi ya. Puji Tuhan, Evi menerima dengan baik harapan namanya ini. Itu yang saya syukuri setelah kepergian saya ada di saya menangis. Karena diserahkan ke saya, sampaikan ke Evi apa harapannya saya masuk. Evi terima, kemudian kami tanya ibunya sudahkah? Puji Tuhan Evi ya. Semasa sakit mulut Mama, tetap saya ingat itu pesan dari Mama. Sepanjang WA Kak Evi, 2 jam, iya Kak. Bukan ini juga ini ya. Harapan kita emang ibu tercinta juga ini sehat, baik dari Tuhan lagi. Ketika ini saya perhatikan sepanjang hidup kalian, sepanjang bersama-sama dengan Kak Elizabeth. Dari mulai mereka berteman, karena kami sama-sama di pekerjaan. Bagaimana Ibu Elizabeth ini membimbing anak-anak semua. Saya saksikan di sini, bukan setelah beliau almarhum. Pada masa hidupnya pun, kepada anak-anak saya di rumah, sering saya saksikan. Tidak ada seorang ibu yang lebih baik dari Kak Elizabeth. Saya katakan di rumah. Walaupun memang redam-redam, memang dia tidak mau dilakukan. Akan senang kasih tahu. Memang itulah modelnya almarhumah ini. Kepada teman-teman saya, ibu-ibu di Kebayoran juga, sering saya saksikan. Tidak ada duanya seorang ibu. Kak Edi pun saya katakan, Kak Edi, waktu masih hidup juga. Kak Edi, tidak ada dapat istri kamu Kak Edi sebaik Kak Elizabeth. Masa hidupnya itu. Kenapa? Kita bersama bagaimana perjuangan Kak Elizabeth ini untuk anak-anak semuanya. Dan mereka bisa kuliah dari awal 3 orang di universitas. Ya, ceritanya Yesus sama Evi. Semoga Evi berhasil nanti teruskan harapan Mama. Memang kamu sudah dicetak bakal bikin nanti meneruskan klinik yang Mama sudah dari Allah. Itulah harapan kita bersama. Kemarin juga saya senang-senang baru sampai di parkiran. Saya kaget, ada anak kecil masih muda. Ini dia tidak pernah saya ajak dalam terus keren. Tapi didikan orang tuanya, Kak Edi, mamanya. Kenapa saya dengan sopan kemarin? Nah, saya sampai di depan rumah opungnya. Jadi Kak Edi, karena saya kira tetap bersuka cita kepada Tuhan, bersyukur memang istri tercinta sudah tidak lagi mengalami kesusahan diri sayangnya, tapi yang ditinggalkan ibu tercinta ini, istri tercinta memang benar-benar sudah hal yang baik semuanya. Karena kepada teman-teman juga semua tidak ada cacat syariat. Hanya itu saja tadi, tidak suka lagi masalah. Jadi adik-adik semuanya, Evi, Desi, Anita, Sylvia, Kak Edi sangatku, kita bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah kita terima saat ini. Baiknya, harapan kami, dan di sini kami dari keluarga DPR Indonesia. Di kami negara Indonesia ini ada dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman kami sekarang yang ikuti Zoom ini semuanya, terlihat dari ini ya, kami tanda tali kasih dari semua ini, walaupun hanya sehari, itulah semua kita kompaknya. Bisa kayak dia yang menyampaikan dari teman-teman kita
dari Indonesia. Semua PGD tidak melihat jumlahnya. Setelah pengobatan dari setelah masih Pak Sadek juga tidak pernah tidak ikut menyambut kemudian walaupun sampai di penutupan. Tadi ada dibawa anak-anak semua itulah bagaimana KED sangat dan sampai almarhum ini. Selalu ada menyambut kita di MDR 1, MDR 2 sampai 9 saya. Pertama-tama, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan ridho-Nya bisa kita berkumpul di tempat yang mulia ini, walaupun di dalam duka. Kepada Bapak Ibu dari rekan anak saya, Master Gabe, kalau ada kata di atas kata terima kasih, akan saya sampaikan. Karena sebelum saya pun di sini, berarti Bapak Ibu sudah membangunkan anak saya. Memang pepatah orang Batak itu bilang, teman adalah keluarga yang paling dekat. Di saat kita berduka, disitulah kehadiran Bapak. Jadi terima kasih banyak Bapak-bapak semua. Harapan saya juga nanti sampai kita antarkan Pak Romain ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, supaya kasih yang dari Tuhan tergenapi semua. Terima kasih atas segala bentuk pujian, doa, serta pemberian berkat. Semoga Tuhanlah yang membalaskan itu semua kepada Bapak-bapak Ibu, dan mungkin rekan-rekan yang belum bisa hadir pada saat ini karena situasi sekarang kita juga memaklumi. Walaupun hanya Bapak ya sebagai perwakilan, kami juga sudah mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Untuk menutup rangkaian acara ini, kita nyanyikan lagu nomor 42 satu ayat. Yesus sahabat kita yang menebuskan dosa segala hidupan kita. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami selalu bersyukur kepada-Mu atas segala kejadian. Kami selalu bersyukur kepada-Mu atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini juga kami datang kepada-Mu Tuhan dan melepaskan akan jenazah anak-Mu Elizabeth. Biarlah Tuhan selalu membawa keluarga, khususnya Edi Siregar, dalam roh-Mu Tuhan. Berikan pimpinan-Mu, berikan bisikan-bisikan baik, agar supaya setelah selesainya pun pemakaman nanti ini, Tuhan akan selalu memberikan penghiburan, seperti khotbah tadi, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang selalu dekat kepada-Nya. Bagi surga, kami akan mengakhiri pergabungan kami ini, dan kami serahkan semua acara selanjutnya dalam tangan Tuhan, agar seluruh berjalan dengan baik. Kami minta ini semua dari anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah acara kebaktian pertempuran. Kita akan bersalaman sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih.
nggak ikut salaman ini. Ya, kita beginilah. Tangan saya sudah begini-begini tadi. Ya, sudah salam juga. Kak Edi nggak kelihatan ya? Ada di samping kanan itu depan peti itu. Loh, di tempat Kehalang. Kalimantan nggak kelihatan, di tempat saya kelihatan nih. Iya. Jangan-jangan nggak kelihatan Kalimantan. Komputernya tahun Sama bagi keluarga segar khususnya Enggak pakai. Pak Samuel, selamat pagi. Apa kabar nih? Pinta. Mana cepat? Lagi di atas pesawat jadi sorry suaranya nggak terlalu jelas. Siap. Kak Poli di mana nih? Saya lagi di atas mesin pesawat di Padang. Oh, di Padang. Dari atas udara. Oh, gitu. Ya. Wah, berarti lulus swab ini, lulus swab. Sudah mereka keluarga, bisa. Bisa dengan kosong. Gimana Kak Roy? Surabaya. Ini Kak Luna, apa kabar Kak Luna? Kok wajahnya gelap? Kak Vera, kayaknya harus foto lagi deh Kak Vera karena ini lebih Di banyak. sini masih jam 3:30 pagi. Oh, gitu. Kakak Luna di Saya mana? bangun tidur. Bangun. Pakai waker. Kak Vera ini. Ayo. Kakak Luna di mana posisi? Posisi di Norway. Oh, di Norway. Nah, Wah, di sana. Maaf lagi ya. apa, Kak? Aku Satu seri Kak Luna, nggak pakai kartu. Satu seri. nggak tahu kaosnya kemana. Kakak Nggak Vera, bawa kayaknya. Foto lagi. Kak Vera, foto lagi lebih banyak ini. Apa kabar Kak Luna? ada pendeta semangat. Baik. Maaf ya, masih muka bantal. Oke, saya Bapak duluan muka karena cantik angin alam. Ini terlalu jam kencang. 4 pagi sekarang. Sorry ya, nggak bisa sampai selesai. Yuk, foto. Kasih Ayo, Oke, foto Kak dulu, Poli, foto foto dulu. dulu. Oke, foto. Oh, di foto dulu. tangan kiri, tangan Mukaku aja lah. kiri, ya. kanan, tangan kanan. Oke, Oh, kiri, aman. Kanan. kanan. Oke, 1, 2, Oke, 1, 2, 3, kanan. kanan. Ya. 1, 2, tunggu, 3. Yes, sudah. Thank you. Oke. Thank you semua ya. Bye-bye. Wah, Obas kok baru tahu ini dari tadi namanya aja. Thank you. Thank you. Hadir di lokasi siapa aja itu, Kak Ilen? Pendeta ini, Kak Oce. Halo. Pendeta Lasno, apa kabar? Zelda, Kak Hani, dan Pendeta Wenas ya berempat. Siapa satu lagi? Kak Baru pakai kacu. Kak Oce. Kak Oce, Kak Ani, Kak Selda. Oh, Bas baru keluar, baru nongol. Oke. baru nemu kacu Kak Ketahuan baru Obat. dapat kacunya. Kacuku kemana? Kita info jadi nggak Seri nampak. loh ya, Nggak seri. pernah di sini nggak pernah pakai kacu jadi Gaya, terlalu Kak. disimpan Gaya kacuku. darat, laut, udara. Aku live dulu ya. Dadah. Ya, oke, thank you. Ilen. Kakak, salam sehat semua. Salam. Salam sehat. Kak Officer, gimana kabar Kak Officer dari Kalimantan ini? Iya, kirim durian dong. Apa sih durian kan dari Kalimantan enak. Katri. Nah, itu yang dari Lampung itu durian. Aduh, Kalimantan terlalu jauh. Coba ada Rina, ada Vera, ada plus-plusnya duriannya di sana. Itu MPM dari situ. Hah? Le. Oh, Le, kalau Le banyak, Le. Lai ada Lai. Le itu apa? Hah? Le itu lem. Oh, itu tanya Kak Ali itu bagaimana rasanya Le itu. Kak Ali yang mencicip itu. Durian khas Kalimantan. Nah, itu Kak Desi itu lebih tahu Yang tuh. tidak berbau durian tapi berasa durian.
Tapi nggak ada di mana-mana kan kecuali di Kalimantan itu Kak Des. Hanya di Kalimantan. Rasa dulu lah Kak Tri, rasa dulu gimana modelnya itu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Karina. Iya segera ya, Gosen. Oh, siap. Rasanya share screen aja Kak. Oke, kita kirim. Oke, kita live ya. Kalau Oke. ketahuan Kati Pak, gimana kabar Kati Pak? Aduh, opung kita ini. Baik. Tapi kalau Terima lebih baik lagi kalau dikirim durian dari sana itu lebih baik lagi. Sama MPMP dari Palembang nih, dari Lampung. Ah itu makin Itu ada juragannya situ. Keripik pisang, keripik pisang. Vera tuh juragannya tuh. Piscok. Kalau enggak dari Medan lah. Pendeta Lasno itu. Ah itu. Iya. Durian nanti durian. Lagi ketutup debu Sinabung. Hidup Jauh itu, jauh. hidup ini sudah berduri, jadi nggak cari durian lagi. Oke lah. Oke. Kita mau lanjut dulu. Baik. Ini aja pertemuan ini. Oke, Terima kasih semua. Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sukses hari ini. Terima kasih. Yuk. Ya. Seneng banget, walaupun cuma nge-zoom. Nanti dibikin reuni lagi. Iya. Oke. Dre, bikin aja tiap hari Zoom jam 12 malam. Oh, berdoa ya. Iya. Berdoa berantai ya. Lewat Zoom. Kirim pulsa. Ya, betul.